Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kepada kita semua umatnya yang setia, sabar, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan ajarkan kepada kami ya Allah apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan berikanlah manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma, dan tambahkan kepada kami ya Allah ilmu, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa pembahasan dan kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, yaitu tentang fikih, ya, tentang fikih. Dan masih dalam pembahasan al-janaiz, tentang jenazah, ya, tentang jenazah. Dan pembahasan kita juga masih berkaitan dengan apa ini? Salat, ya. Nah, salat jenazah. Salat jenazah.
Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang hukum sholat jenazah. Hukumnya jelas, dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas muslim yang lainnya. Tetapi tentu kita berusaha untuk bagian dari yang melaksanakan wajib ini, ya. Kita berusaha untuk menjadi orang yang melaksanakan kewajiban kifayah ini, sehingga kita mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya, sebagaimana nanti ada pembahasan tersendiri tentang keutamaan sholat jenazah. Kemudian telah kita bahas juga dua golongan manusia yang tidak wajib untuk disolati. Yang pertama adalah anak kecil yang belum baligh, ini tidak wajib. Kemudian yang kedua asyahidu, yang mati syahid, yaitu syahid dalam medan perang, ya, syahid dalam medan perang. Ini dua golongan manusia yang tidak wajib untuk disolati, tetapi meskipun tidak wajib tetap disyariatkan, ya, tetap disyariatkannya. Berarti boleh mensolati jenazah anak-anak, boleh mensolati yang mati syahid dalam medan perang, boleh. Nah, ini pun sudah kita bahas pada jumpa yang lalu. Kemudian telah kita bahas juga, atau belum ini sekarang ya, yustahabbu ayyasuffu wara'al imam, dianjurkan untuk membuat tiga sof meskipun jamaahnya sedikit, ya gitu ya, meskipun 5. Kalau 2 gimana? Yang satu jadi imam, satu imam, ya. Berdirinya di mana? Samping imam? Tidak. Belakang, tetap di belakang. Ini bukan sholat berjamaah, bukan sholat wajib, bukan sholat yang ada rukuk dan sujud. Maka kalau misalnya 2 nih, jamaahnya 2, imam sama makmum matuk nih, berarti imam depan, makmum yang satu tadi di belakang. Memang seperti itu, bukan di samping pas, bukan. Kalau di samping pas baru sholat wajib itu, sholat fardu yang ada rukuk dan sujudnya. Dan ini disunahkan seperti ini, sunahkan. Berarti misalnya 10 atau 5 misalnya, maka tetap usahakan untuk 3 sof, dijadikan 3 sof. Di antara hikmahnya, di antara hikmahnya, seakan-akan dia nyolati banyak. Alhamdulillah yang nyolati 3 sof. Yang nyolati 3 sof. Padahal orangnya berapa? Masya Allah, kan gambarannya banyak nih yang nyolati, alhamdulillah. Cuma 5-6 orang kan gitu. Nah, ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Tetapi yang paling penting di sini adalah dalil, ya, dalil dari Marsad Al-Yazani dari Malik bin Hubairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin yamutu, tidaklah seorang mayit, tidaklah seorang yang meninggal dunia, fayusalli alaihi thalathatu sufuf, kemudian disolati oleh tiga sof dari kaum muslimin, illa aujaba, melainkan aujaba di sini pasti akan dikabulkan,
ya pasti akan dikabulkan. Illa aujaba, kecuali aujaba wajib. Artinya wajib Allah mengkabulkan doa mereka dan mengkabulkan syafaat mereka kepada si mayit itu. Nah, ini diantara keutamaan membuat shaf 3 meskipun sedikit. Ya. Di antara keutamaannya tadi adalah doa-doa orang yang sholat tadi itu, permintaan syafaat untuk si mayit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau misalnya 5 dibikin satu shaf boleh. Ya kalau pertanyaannya boleh ya boleh-boleh saja kan? Ya boleh-boleh saja. Tapi tentu lebih utama dibikin 3 shaf. Dibikin 3 shaf. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza ijtama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa. Apabila jenazah itu lebih dari 1 atau banyak begitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kasusnya ini jenazahnya banyak nih, mayitnya banyak nih. Berkumpul laki-laki dan perempuan, mungkin misalnya 10, 20, 15, berarti mati berjamaah gitu ya, mati berjamaah. Bagaimana nih cara mensolati mereka ini? Padahal jumlah mereka banyak. Kata penulis hafizahullah ta'ala, fa in shalla ala kulli janazatin salatan fahadal asl. Kalau disolati satu persatu itu adalah yang lebih utama karena itulah yang asalnya. Berarti kalau misalnya jenazahnya 10 misalnya, maka tentu atu-atu itulah yang lebih utama karena itu memang pada asalnya. Pada asalnya sholat jenazah adalah satu-satu. Jenazahnya satu disolatin, satu disolatin, satu disolatin. Itu pada asalnya dan itulah yang mungkin lebih utama. Berarti 10 kali. Masya Allah 10 kali. Kelamaan enggak? Kelamaan ya. Ya sudah, kalau memang tidak memungkinkan satu-satu, maka boleh disolati sekaligus, boleh. Sebagaimana dalam kitab ini, wa in shalla 'alaiha jami'an sholatan wahidan jaza. Apabila disolati bareng-bareng tuh, maka itu boleh. Boleh. Bagaimana caranya nih? Cara meletakkan jenazah-jenazah yang jumlahnya banyak tadi itu. Wa yaj'alu dzukura walau kanu sigharan. Jenazah laki-laki diletakkan di dekat imam meskipun anak-anak. Jenazah laki-laki meskipun anak-anak didekatkan dengan imam, dekat dengan imam. Wal inatha mimma yalil qiblah, sedangkan jenazah-jenazah perempuan didekatkan ke kiblat. Berarti misalnya saya ini imam nih, imam. Jenazah laki-laki dekat dengan saya. Berarti laki-laki. Kalau ada anak-anak berarti bapak-bapak, terus anak-anak laki-laki. Setelah itu di sebelah anak laki-laki ibu-ibu. Di sebelahnya ibu-ibu anak perempuan. Begitu caranya meletakkan jenazah kalau disolati bareng-bareng bersamaan. Berarti bukan jajar begini ya.
Kalau memang tempatnya masih luas, maka ya sunahnya seperti tadi. Bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, anak-anak, perempuan. Itu kalau memang luas tempatnya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya bisa aja sebagian dicecer dan disusun tadi itu. Kalau misalnya di sini kan nggak mungkin 1, 2, 3 kan nggak muat ya, nggak muat. Maka ya sudah kalau begitu dijejer-jejer saja. Laki-laki, perempuan gitu. Nah seperti itu, wallahu a'lam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nafi' an Ibni Umar, Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi iqra ya Syekh, baca langsung terjemahannya. Dari Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mensholatkan 9 jenazah sekaligus dengan menempatkan posisi jenazah laki-laki dekat dengan arah imam dan jenazah perempuan berdekat ke arah kiblat. Lalu menjajarkannya bersab-sab dan meletakkan jenazah Ummu Kulsum bin Ali, istri Umar bin Khattab, bersama putranya yang bernama Zaid. Sementara yang menjadi imam pada waktu itu adalah Sa'id bin As. Sedang di antara jamaah terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Lalu meletakkan jenazah anak-anak lebih dekat ke imam. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, maka aku mengingkari cara salat ini. Kemudian kuperhatikan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Lalu aku tanya pada mereka, apa-apaan ini? Maka jawab mereka, inilah sunnah. Inilah sunnah. Tapi hadis cukup panjang, tapi yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah Ibnu Abbas, terus Abu Hurairah, terus Abu Sa'id, terus Abu Qatadah. Mereka semua adalah sahabat-sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetapkan, mensetujui, bahkan mengatakan itu adalah sunnah cara meletakkan jenazah tadi itu kalau disolatkan secara bersama-sama. Ya, laki-laki, perempuan begitu. Dan model seperti ini ditetapkan, disetujui dan diikrarkan oleh sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan tadi itu Ibnu Abbas, siapa yang tidak kenal Ibnu Abbas? Abu Hurairah, siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri pun demikian, Abu Qatadah pun demikian. Mereka adalah sahabat-sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sunnah. Berarti di zaman Rasul, di zaman Nabi, cara seperti ini sudah apa? Sudah lazim, sudah biasa seperti itu. Berarti ini benar adalah sunnah. Ya, wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah paham ya? Paham insyaallah paham. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan aina yusalli 'alal janazah. Di mana mensolati jenazahnya ini? Di mana nih tempat mensolati jenazah? Di masjid atau di rumah atau di mana nih? Tentu yang berlaku di masyarakat kita ini adalah di masjid, sah? Di masjid. Kadang-kadang juga di rumah, kadang-kadang di rumah ya, ada di rumah juga. Di sini disebutkan tajuzu sholatu 'alal janazati fil masjid, boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Kata-kata boleh di sini berarti ada yang afdol. Afdolnya di sini, tetapi boleh di sini. Bolehnya tadi di mana? Di masjid. Berarti di situ ada afdolnya. Di mana afdolnya? Nah, di mana yang lebih utama? Di luar masjid, yaitu di musola.
Musola itu mana? Ini. Musola itu lapangan yang biasa Nabi SAW dan para sahabat mensolati jenazah. Sebagaimana Nabi biasa sholat id di mana? Di musola, di lapangan. Begitu juga disitulah tempat sholat jenazah. Dan itulah yang afdol, itulah yang utama. Meskipun demikian di masjid boleh, silakan. Dan di kita ini hampir belum kita menemukan ya mensolati jenazah di luar masjid. Dan seringnya dan selalu adalah di dalam masjid. Maka itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Baik, dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya mensolati jenazah di masjid adalah hadis Aisyah. Iqra ya Syekh. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia bertutur, tak kala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, para istri Nabi SAW menyuruh agar jenazahnya diletakkan di masjid sehingga mereka dapat mensolatinya. Para pengusung jenazah pun kemudian meletakkannya di serambi dan mereka, para istri Nabi SAW mensolatinya. Kemudian sampailah informasi pada mereka, para istri Nabi SAW, bahwa banyak orang laki-laki mengecam kejadian tersebut dan mereka berkomentar, sebelumnya tidak pernah jenazah dimasukkan dalam masjid. Sikap mereka itu segera sampai ke Aisyah radhiyallahu anha, lalu ia berkata, betapa tergesa-gesanya mereka mencela suatu perbuatan yang belum mereka ketahui dasarnya. Mereka mencela kami karena kami memasukkan jenazah ke dalam masjid, padahal Rasulullah SAW tidak mensolati Suhail bin Baidah kecuali di tengah-tengah masjid. Nah, hadis ini sangat tegas jelas bahwa dulu memang berarti di zaman Nabi para sahabat sudah biasa mensolati di luar. Biasa itu para sahabat. Nah, suatu ketika istri-istri Nabi pingin mensolati tadi Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid. Ya, lalu istri-istri Nabi mensolatinya dan waktu itu perbuatan istri-istri Nabi ini dicela oleh sebagian sahabat. Ini selama ini kita nggak pernah, tidak pernah mensolati jenazah di dalam masjid. Loh kenapa kalian wahai istri-istri Nabi mensolati di masjid? Berarti pada asalnya umumnya waktu itu di luar masjid. Kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa Nabi pun pernah mensolati jenazah di dalam masjid. Nah, berarti dalil ini jelaslah menunjukkan bolehnya mensolati jenazah di masjid, dan itulah yang umum di negeri kita yang kita cintai ini, dan di daerah kita, di tempat tinggal kita ini selalu di masjid, ya. Dan penting untuk kita mengetahui dalil-dalil seperti ini. Semakin kita tenang, semakin kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Kemudian walakin akan tetapi mensolati jenazah afdal, lebih utama kharijal masjid, di luar masjid, fi makanin mu'addin lis-salati 'alal janazah, di tempat yang biasa untuk di tempat yang biasa disitulah mensolati jenazah, sebagaimana urusan ini sudah berlangsung di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah umumnya Nabi dan para sahabat mensolati jenazah, yaitu di luar masjid. Tetapi seandainya kita mencoba untuk itu, gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Aneh ya? Aneh, rame. Ya sudah, kalau memang seperti itu, gak usah macam-macam lah kayak gitu. Ya sudah di masjid aja yang biasa aja, daripada mudorotnya lebih besar. Dan tempat khusus mensolati jenazah di luar masjid juga nggak ada. Kalau di sini berarti di mana?
Nggak ada kan, dekat masjid kan, dekat masjid berarti mosok di lapangan situ. Nah, kan nggak mungkin. Berarti memang di masjid-masjid kita tuh nggak ada tempat khusus untuk sholat jenazah. Maka di masjid. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iqra ya Syekh. Dari Abu Umar radhiyallahu bahwa ada sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa 2 orang dari kalangan mereka yang berzina, yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Kemudian beliau memerintah agar keduanya dirajam, dilempar dengan batu di dekat masjid. Udah. Kemudian keduanya dirajam, terus tadi apa? Dirajam dekat masjid. Di dekat masjid. Qariban min maudhi'il janaizi indal masjid. Di tempat yang biasa jenazah diletakkan di situ, di sisi masjid. Nah, berarti di luar masjid, tapi dekat masjid. Insyaallah ya. Jadi ada orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa 2 orang dari kalangan mereka. Berarti 2 orang ini, dua-duanya orang-orang Yahudi. Dan keduanya berbuat zina dan terbukti keduanya berzina dengan bukti-bukti yang tegas, yang jelas, maka keduanya dirajam. Loh, kok Yahudi kok dirajam sih? Yahudi kafir nggak nih? Kafir. Tetap dirajam nggak? Ya tetap dirajam karena dia hidup di negeri kaum muslimin. Karena mereka itu orang-orang Yahudi hidup di negeri kaum muslimin, di dalam kekuasaan kaum muslimin, berarti undang-undang peraturan mereka pun masuk dalam itu. Undang-undang Islam, peraturan-peraturan Islam, syariat yang ditegakkan oleh Islam, kaum muslimin, maka mereka pun masuk dalam bagian itu. Berarti mereka pun tetap dapat hukuman. Kalau zina ya dirajam, kalau mencuri dipotong tangan dan seterusnya. Karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin atau di bawah kekuasaan kaum muslimin. Meskipun mereka orang kafir. Maka keduanya dirajam di dekat masjid yang biasa di situ sholat jenazah. Nah, berarti biasa Nabi dan para sahabat mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang biasa di situ. Dan di situ juga dekat-dekat situ tempat rajam ya, tempat merajam orang yang kena hukuman karena mereka berzina. Baik, hadis berikutnya ada nggak? Hadis Abu Hurairah. Ada. Fadhal. Jadi Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW beritahu kepada para sahabat berita kematian Raja Najasyi pada hari wafatnya. Lalu beliau keluar ke tempat sholat yang biasa dipakai sholat jenazah. Kemudian beliau mengatur saf mereka lantas bertakbir 4 kali. Nah, ini sholat gaib. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, dan kita tahu semua Raja Najasyi waktu itu Muslim dan tidak diketahui oleh rakyatnya bahwa dia seorang Muslim. Bahkan orang-orang terdekat dengan Najasyi ini pun tidak tahu kalau dia seorang Muslim. Pejabat-pejabatnya pun nggak tahu kalau dia seorang Muslim. Berarti Najasyi ini Muslim tanpa diketahui oleh rakyatnya. Nah, ketika itu meninggal, Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat akan kematian Najasyi ini. Raja Najasyi ini raja mana? Afrika ya, Ethiopia ya, Habasyah. Lu Nabi kok tahu tuh? Karena kan jauh, belum ada telepon, belum ada.
Tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih tahu Nabi kalau Najasyi ini meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengajak para sahabat untuk mensolatinya, yang dikenal dengan sholat apa? Sholat gaib. Sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang jenazahnya tidak ada di depan. Gaib ya. Jenazahnya di sana, jauh di sana. Kemudian beliau keluar ke musola. Beliau ngasih tahu para sahabat Najasyi meninggal dunia, dan Nabi mengajak para sahabat untuk mensolatinya sholat gaib, dan beliau keluar ke musola. Musola di situ apa artinya tadi? Lapangan. Musola itu tempat yang luas, itu lapangan. Ngapain di situ? Sholat gaib di situ. Sholat gaib di situ, dan beliau bertakbir 4 kali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Jadi dua dalil tadi ini menunjukkan bahwa pada asalnya tempat sholat jenazah itu di luar masjid, di tempat khusus sholat jenazah. Tapi meskipun demikian dibolehkan juga di dalam masjid, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis siapa tadi? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti semuanya ada dalilnya, semuanya ada hujjahnya, ya. Maka dengan demikian kita semakin yakin, semakin tenang, semakin tumakninah apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak hanya ikut-ikutan saja, ya, dari kecil sampai sekarang ikut-ikutan saja. Ya, penting banget kita untuk mengetahui dalil-dalil seperti ini. Tapi kita lanjutkan, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya hormati. Penjelasan penulis hafizahullah taala. Ada nggak di situ penjelasannya? Nggak ada. Setelah hadis Abu Hurairah, larangan sholat di tengah kuburan. oh, berarti larangan Sholat jenazah di tengah kuburan. Tengah kuburan. Tapi sebelumnya ada sedikit faidah ya, ada sedikit faidah. Kata penulis hafizahullah taala, wa fi salatihi sallallahu alaihi wasallam 'alal najasyi dalilun 'ala masyru'iyyati salati 'alal ghaib idza ulima annahu lam yusalla alaihi fil baladi alladhi dufina fihi. Salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Raja Najasyi tadi itu menunjukkan disyariatkannya sholat apa tadi? Gaib. Sholatnya Nabi dan para sahabat untuk Raja Najasyi tadi itu menunjukkan disyariatkannya sholat gaib. Idza ulima annahu lam yusalla alaihi, kalau memang diketahui dengan pasti bahwa dia belum disolati di negeri tempat dia tinggal. Berarti kapan disyariatkan sholat gaib ini? Jawabannya adalah kalau dia diketahui, diyakini bahwa belum disolati oleh kaum muslimin, di mana dia meninggal di situ. Berarti kalau udah disolatin gimana? Ya sudah, kalau sudah disolati ya sudah selesai, tidak ada sholat gaib lagi. Jadi syaratnya kalau dia benar-benar belum disolati, maka disyariatkan sholat gaib. Baik, Raja Najasyi tadi itu tentu tidak ada yang mensolati.
Kenapa? Ya karena nggak ada yang tahu kalau dia itu Muslim kok. Rakyatnya nggak tahu, pejabat-pejabat negara pun nggak tahu kalau dia seorang Muslim. Berarti ketika meninggal prosesi pemakaman sesuai dengan agama mereka. Dan kita tahu semua Habasyah waktu itu agama mayoritas itu apa? Nasrani. Nah itu mayoritas waktu itu. Nah, maka dari sini jelas Raja Najasyi ini belum disolati dan tidak disolati, maka disyariatkan untuk mensolat. Bahkan Nabi SAW mensolati dia. Berarti yang ini juga nih tenggelam gitu ya, yang misalnya pesawat jatuh masuk laut ya, di hutan dimakan singa, macan. Berarti kan nggak ada yang nyolatin kan ya, nggak ada yang nyolatin ya. Wallahu a'lam, keluarganya atau siapa itu mensolatinya. Insya Allah tidak apa-apa seperti itu, dan itulah yang disyariatkan. Karena memang jelas-jelas tidak ada nyolati. Gimana nyolati? Perut hiu, perut hiu maksudnya hiunya diambil, ya nggak mungkin kan. Maka dalam kondisi seperti ini, insya Allah tetap disyariatkan sholat gaib, sholat gaib. Tapi kalau sudah disolatin meskipun satu orang saja, sudah selesai. Sudah gugur kewajiban untuk mensolatinya. Meskipun satu orang. Iya, meskipun satu orang. Kalau sudah disolatin, sudah tidak disyariatkan sholat gaib. Wa amma man sulliya alaihi fala tushra'u alaihi sholatul ghaib. Kalau memang sudah disolatin, maka tidak disyariatkan sholat gaib. Kenapa? Li'annahu lam yunqal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala ghairi Najasyi. Karena tidak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat gaib kecuali sholat untuk siapa tadi? Najasyi saja. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi mensolati sahabat yang ada di Mekah misalnya. Ada nggak waktu itu sahabat yang ada di Mekah? Ada. Nabi tidak mensolati, sedangkan Nabi berada di mana? Di Madinah. Bahkan misalnya nih, yang mati di mana? Di Syam misalnya, yang meninggal di Yaman misalnya, Nabi tidak mensolati mereka. Kenapa? Karena di sana sudah disolati. Jadi tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi pernah mensolati selain Raja Najasyi ini dalam sholat gaib. Nah, berarti sini jelas sekali disyariatkan sholat gaib kalau benar-benar dia tidak disolati atau belum disolati. Wa innama shalla alaihi li'annahu kana musliman bainal musyrikin. Kenapa Nabi SAW mensolati Raja Najasyi? Karena dia waktu itu, karena dia seorang muslim dan hidup di antara orang-orang musyrikin. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu juga muridnya. Kalau dikatakan muridnya berarti murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahumullahu taala. Baik, walhamdulillah. Sampai di sini paham insyaallah ya? Paham insyaallah. Enggak ada masalah. Pembahasan berikutnya adalah wala tajuzu sholatul janazati bainal qubur. Tadi sudah kita sebutkan apa judulnya tadi? Tidak boleh sholat jenazah di tengah kuburan. Di tengah-tengah kuburan. Tentu di sini adalah sholat apa ini akhi? Boleh nggak saya sholat jenazah di atas kuburan begitu? Boleh nggak mensolati jenazah di atas kuburan?
Misalnya antum telat nyolatin, terus antum datang ke kuburannya, lalu sholat di atasnya, boleh nggak? Di atasnya nggak boleh, di depannya. Iya, depan atas. Terus depan atas ya, depan atas. Boleh seperti itu, boleh, ya, seperti itu boleh. Ya, misalnya keluarga kita, sahabat kita, teman kita meninggal dan kita berusaha secepatnya untuk mensolatinya, qadarullah nggak nyampe kan gitu, udah keburu dimakami. Maka boleh kita datang ke makamnya, kuburannya, lalu kita sholat di atasnya. Kenapa boleh? Karena di situ nggak ada rukuk sujud. Karena sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujud, hanya berdiri saja. Di samping itu juga pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah melakukan itu. Nabi pernah melakukan sholat jenazah di atas kuburan. Hadisnya sangat masyhur, sering kita dengar. Itu seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Kan gitu ya. Seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Suatu ketika kok nggak ada nih wanita. Nabi bertanya, kemana ini wanita ini biasa bersih-bersih ini? Kok nggak ada? Kata para sahabat, telah meninggal dunia Rasulullah. Kata Nabi, loh kenapa kalian nggak ngasih tahu aneh? Kenapa nggak kasih tahu? Dianggap para sahabat cuman ini aja, nggak usah ngerepotin dah. Berarti waktu itu malam gitu, malam. Nggak mau ngerepotin Nabi lah, ngomong wanita gitu kan, ya, biasa aja. Akhirnya mereka kubur sendiri, mandiin, kemudian kubur tanpa sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi bersabda, tunjukkan kepadaku kuburannya mana nih? Tunjukkan kepadaku kuburannya. Akhirnya ditunjukkan oleh para sahabat kuburan wanita tersebut, lalu beliau sholat di atasnya. Nah, hadis ini jelas menunjukkan boleh kita sholat jenazah di atas kuburan. Hanya orang tua kita, saudara kita, sahabat teman kita yang kita telat ya, nggak kesampaian sholat jenazah bersama kaum muslimin, atau mungkin informasinya telat misalnya, ya sudah datang ke kuburannya sholat di situ. Maka dari itu akhir sholat jenazah itu cepat nggak sih? Cepat. Kenapa? Karena sholat jenazah itu intinya apa? Intinya sholat jenazah itu doa. Inti sholat jenazah adalah doa. Udah. Beda dengan sholat wajib dan sholat sunnah yang ada rukuk sujudnya. Kalau sholat selain sholat jenazah kan ya bertasbih, bertahlil, memuji Allah, berdoa dan seterusnya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi intinya sholat jenazah itu mendoakan si mayit itu, mendoakan si mayit. Maka cepat. Nah berarti kalau kita sholat jenazah di atas kuburan tadi itu ya intinya mendoakan dia dengan cara sholat jenazah. Maka itu diperbolehkan. Nah misalnya kita jauh-jauh dari sini pulang kampung ingin mensolati siapa begitu ya, akhirnya nggak kesampaian di sana, ya datang ke kuburan sana dan mensolatinya di atas kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan, aina yaqumul imam. Aina yaqumul imam. Apa artinya? Ada nggak istilahnya? Tempat berdirinya imam. Nah, tempat berdirinya imam. Imam sholat jenazah maksudnya. Dan insya Allah kita semua sudah tahu kalau jenazahnya laki-laki di mana berdirinya imam. Mas, di mana mas? Di
atas kepala. Di atas atau di mana? Di depan atau di atas atau di apa? Ya di kepala gitu kan, di kepala. Dekat kepala gitu ya, dekat kepala. Kalau perempuan di tengah. Nah, itu dia sudah intinya dan kita tahu semua insyaallah. Baik yang mensolatinya itu perempuan, jenazahnya laki-laki, tetap di situ enggak? Biasanya kan para ibu itu kan nyolatinya di rumah ya. Atau kita nih misalnya jenazahnya apa ya? Misalnya kita nggak sempet nyolati di masjid kan gitu, kadang-kadang gitu ya. Karena mungkin kerja, nggak sempet nunggu nanti nyolati jam 9, sedangkan kita harus berangkat kerja jam 7 kan gitu. Ya sudah datang ke situ, sholat di rumahnya itu boleh. Boleh. Apalagi para wanita misalnya itu tidak sempat sholat di masjid, ya udah sholat di rumah saja, kan begitu, di rumahnya saja. Maka itu juga diperbolehkan. Nah, apabila jenazahnya ini laki-laki yang mensolati perempuan, tetap seperti itu enggak? Tetap seperti itu. Tetap posisi wanita yang jadi imam nih di kepala jenazah tadi. Begitu juga kalau imamnya ini laki-laki dan jenazahnya perempuan, tetap di situ enggak? Ya tetap di situ, di tengah-tengah itu. Sama saja, laki-laki perempuan sama saja posisinya. Kita sudah tahu semua dan sudah kita praktekkan dalam keseharian kita nih ya. Tapi yang paling penting adalah mana dalilnya? Ente taunya dari siapa? Oh, saya taunya dari setiap kita sholat jenazah imamnya seperti itu kok. Nggak cukup seperti itu. Nah, ini dalilnya ini. Ini dalilnya. Semakin kita yakin, semakin kita kuat. Ya. Dari Abi Ghalib Al-Khayyat, ada di situ ya. Nah, baca ya sih. Iqra. Dari Abu Khalid Al-Khayyat ia berkata, aku menyaksikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mensolati mayat laki-laki. Dia berdiri persis pada posisi kepalanya. Tak kala jenazah laki diangkat, didatangkan kepadanya jenazah perempuan dari kaum Quraisy atau dari kaum Ansor, lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, ini jenazah seorang wanita putri dari sepulan, maka sholatilah ia. Kemudian ia mensolatinya dengan berdiri tepat di bagian tengahnya. Di antara kami Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi. Tak kala ia melihat ada perbedaan posisi berdiri Abu Hamzah ketika mensolati laki-laki dengan mensolati perempuan, maka ia bertanya, wahai Abu Hamzah, apakah memang demikian cara Rasulullah SAW berdiri mensolati jenazah sebagaimana engkau mensolati laki-laki dan mensolati perempuan? Jawabnya, ya betul. Maka Al-Ala menoleh kepada kami dan berkata, adalah kalian memelihara sunnah Nabi SAW ini. Nah, berarti dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Perbuatan siapa? Anas bin Malik. Kunyahnya siapa tadi? Abu Hamzah. Jadi kalau Abu Hamzah ini adalah Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Dan Anas bin Malik adalah pembantu Nabi SAW, rewangnya Nabi yang berkhidmah kepada Nabi, menjadi pembantu Nabi SAW dari kecil. Ketika usia berapa Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi? 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Dan menjadi pembantu Nabi selama berapa tahun? Iya 10 tahun. Karena Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi ketika awal-awal beliau hijrah sampai di Medina, baru ibunya Anas ini menawarkan Anas untuk menjadi pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu Nabi merasa bahagia dan senang dengan Anas bin Malik. Sedangkan Nabi hidup di Madinah selama
10 tahun. Berarti selama 10 tahun itulah Anas menjadi pembantu Nabi SAW. Tentu Anas tahu tentang aktivitas Nabi SAW, khususnya di luar rumah. Termasuk Anas pun jelas yakin tahu bagaimana Nabi SAW mensolati jenazah. Termasuk di mana posisi imam ketika mensolati jenazah itu. Dan itu dipraktekkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berarti cara seperti ini sudah biasa, sudah dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan imam-imam yang lain. Berarti semakin kita yakin bahwa itulah cara di mana posisi imam mensolati jenazah. Yaitu perbuatan siapa? Perbuatan Anas. Dan tentu perbuatan Anas ini pasti dia pernah melihat Nabi melakukan itu. Pasti, gak mungkin tidak. Berarti Anas kenapa melakukan itu? Karena Anas tahu Nabi melakukan itu. Berarti kita tahu nih, semakin yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, sahih. Karena Nabi melakukan, para sahabat pun melakukan seperti itu. Dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini, insyaallah ta'ala. Nah, paham ya? Insyaallah. Ini khusus untuk imam loh ya. Makmumnya? Ya makmum aja gitu, belakangannya nggak usah ngikutin imam lurus belakang ya enggak. Ya, soft seperti biasa. Ini khusus untuk imam. Alhamdulillah, masya Allah ya. Masya Allah. Tapi sampai di sini insya Allah paham ya? Paham insya Allah. Paham. Kemudian kita lanjutkan sifatus sholah, tata cara sholat jenazah. Tata cara sholat jenazah. Betul di situ ya? Nah, tata cara sholat jenazah. Tentu tata cara sholat jenazah ini kita semua sudah maklum, sudah tahu dan sudah mempraktekannya. Kata penulis hafizahullah ta'ala, wa yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbirat. Cara sholat jenazah adalah dengan bertakbir 4 kali atau 5 kali atau 6 kali atau 7 kali atau 8 kali atau 9 kali takbir. Masya Allah ya. 4, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 takbir. Yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Dan semuanya ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Takbir yang 4 kali ada dalilnya, 5, 6, 7 sampai 9 semuanya ada dalilnya. Berarti kalau memang semuanya ada dalilnya, berarti semuanya benar. Ya, semuanya benar. Bagaimana cara melaksanakan dan mengamalkannya? Kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini dan itu. Tapi nih, kalau seandainya tidak bisa melaksanakan semuanya, kita nggak bisa melaksanakan semuanya, mana yang kita rutinkan, yang kita dawamkan? Yang berapa takbir? 4. Kenapa 4? Karena 4 inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nggak bisa melaksanakan 5, 6, 7, 8, 9, 10, yang paling utama adalah mendawamkan, mengkontinyukan yang 4 takbir tadi itu. Kenapa? Karena inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalil-dalilnya lebih banyak dan dalil-dalilnya lebih kuat.
Jadi kalau kita melanggengkan dari macam-macam takbir tadi itu, dan kita nggak bisa menjalankan semuanya, maka yang kita langgengkan adalah yang 4 takbir, dan itulah yang berlaku di masyarakat kita. Sering dilakukan di masyarakat kita adalah 4 kali takbir. Masya Allah. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalilnya, dalil-dalil tentang masalah ini. Yang pertama adalah 4 kali takbir. Dalilnya mana nih? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, sebagaimana Nabi SAW mensolati Raja Najasyi, yang mana beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Berarti benar, sahih, yakin. Sudah, tenang kita, tentrem hati kita nih. Berarti selama ini yang kita kerjakan benar, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tidak hanya ikut-ikutan. Ini yang paling penting. Kemudian yang 5 takbir nih. Yang 5 takbir adalah Iqra ya Syekh. Dari Abdurrahman bin Abi Layla yang bertutur adalah Zaid bin Arqam bertakbir untuk salat jenazah kami 4 kali, dan dia pernah bertakbir untuk satu jenazah yang lain 5 kali. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang hal tersebut, maka dia menjawab, adalah Rasulullah SAW bertakbir sebanyak itu. Nah, berarti Nabi juga pernah bertakbir sebanyak 5 kali takbir selain 4 kali. Nih, yakin nih? Yakin. Benar 5 kali. Kemudian 6 dan 7. Fadhil Syekh. Dari Abdullah bin Maqal radhiyallahu bahwa Ali bin Abi Thalib pernah mensolatin jenazah Sa'al bin Hanif dengan 6 kali takbir. Ini berarti perbuatan siapa? Ali. Terus. Kemudian menoleh kepada kami sambil berkata, dia adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Namanya Badri, Al-Badri. Berarti kalau ada sahabat yang akhir namanya itu Al-Badri, berarti dia adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dalil berikutnya, akhi. Dari Musa bin Abdullah bin Yazid bahwa Ali pernah mensolati jenazah Abu Qatadah dengan 7 kali takbir, dan adalah dia termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Nah, Badrian juga. Baik, berarti yang tadi berapa barusan berapa? 7 ya. Kalau sebelumnya 6. Ini 7. Terus dari Abdi Khair berkata, adalah Ali radhiyallahu anhu bertakbir 6 kali untuk ahli Badar, 5 kali untuk para sahabat Nabi SAW, dan 4 kali untuk masyarakat umum. Masya Allah. Berarti dalilnya jelas tegas, Ali melakukan itu. Dan Ali melakukan itu tidak mungkin dari dirinya sendiri. Mungkin gak Ali ini pernah menyaksikan Nabi melakukan itu? Ya mungkin saja. Apalagi Ali waktu itu yang menjadi apa? Menjadi khalifah. Karena yang menjadi imam baik itu dalam sholat wajib maupun sholat jenazah adalah siapa? Khalifah. Selama masih hidup Nabi menjadi imam, Abu Bakar hidup menjadi imam, Umar, Utsman semua menjadi imam, Ali menjadi imam. Ya, karena waktu itu mereka menjadi khalifah Nabi SAW. Berarti di sini semuanya ada dalilnya. Terus yang berikutnya 9. Fadhil Syekh. Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu bahwa Nabi SAW pernah mensolati jenazah Hamzah dengan 9 kali takbir. Nabi pernah mensolati pamannya yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu dengan 9 kali takbir. 9 kali takbir. Alhamdulillah kita tahu, kita yakin dan hati kita tenang bahwa semua ini ada dalilnya.
Bahkan yang setiap kali kita mensolati jenazah 4 kali takbir, kita sudah tahu dalilnya. Nabi melakukannya, para sahabat pun melakukan itu. Dengan demikian akhis, pahala kita semakin banyak gitu loh. Pahala kita semakin banyak dengan mengetahui ini sunnah, ini ada tuntunannya, ini ada syariatnya, kemudian kita mengerjakan itu semakin menambah pahala dan ganjaran kita. Dan itu tidak didapat bagi orang yang tidak mengetahui ini. Kita tahu bahwasanya mensolat pahala, di antara keutamaan pahala mensolati jenazah itu dia mendapatkan apa itu, 1 qirot ya. 1 qirot nanti akan disebutkan di sini insyaallah. 1 qirot. Nah, 1 qirot ini apa 1 qirot itu? Seperti gunung Uhud kan? Nah, seperti gunung Uhud. Meskipun sama-sama 1 qirot, itu berbeda qirotnya gitu. Berbeda. Yang membedakan adalah kekhusyuannya, keikhlasannya, kesempurnaan dalam bacaannya dan seterusnya, itu beda gitu, beda. Ya, masya Allah. Jadi yang jelas di sini semakin kita tahu nih tentang masalah ini, ilmu sudah tahu, maka itu akan semakin menambah keyakinan kita dan semakin menambah pahala dan ganjaran ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti misalnya begini, takbir yang pertama membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua shalawat. Takbir ketiga doa. Allahumma ighfir lahu warham dan seterusnya nanti akan ada di kitab ini. Setelah itu takbir keempat diem aja kan? Diem aja. Kalau misalnya 9 kali takbir, berarti mulai dari 4 nih, 4 diem, Allahu Akbar, 5 kan, diem, 6 diem sampai salam, 9 salam. Gampang kan? Gampang. Nah, begitu. Diem saja boleh, tapi kalau doa-doa yang lain nggak masalah. Untuk kebaikan bersama nggak masalah. Tapi diem saja cukup. Sebagaimana nanti disebutkan. Jadi mungkin terbayang 9 kali takbir, baca apa aja ya? Enggak usah baca, diem saja. Yang penting takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya, gampang dan mudah. Makanya inti dari sholat jenazah adalah doa. Dan tadi sudah doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afhu dan seterusnya. Doa kan selesai kan, intinya udah terlaksana gitu doanya itu. Terlaksana. Maka kalau terusannya diem saja enggak masalah. Nah, yang penting kan takbirnya tadi itu. Baik, saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, wa yushra'u lahu ayyarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Apa artinya sih? Disyariatkan mengangkat tangan pada takbir pertama. Nah, disyariatkan dalam sholat jenazah di takbir yang pertama mengangkat kedua tangan. Berarti yang menjadi perselisihan para ulama adalah setelah itu apakah mengangkat tangan atau tidak. Sepakat insya Allah para ulama, takbir yang pertama angkat tangan, sebagaimana sholat wajib dan sholat yang lain angkat tangan, sama caranya sama. Tapi yang menjadi masalah di sini, dan inilah yang menjadi perbedaan para ulama, takbir berikutnya itu angkat tangan atau takbir saja tanpa mengangkat kedua tangan. Itu yang menjadi masalah. Makanya kita sering menjumpai sebagian saudara kita, ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak. Betul nggak? Nah, ini sudah menjadi perbedaan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan masing-masing pun membawakan dalil. Tetapi yang
disepakati oleh para ulama adalah takbir yang pertama tadi itu. Mereka sepakat mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma. Apa ijma itu? Kesepakatan konsensus para ulama bahwa takbir yang pertama angkat tangan. Allahu Akbar, angkat tangan. Ijma para ulama. Gak ada yang menyelisih. Semuanya sepakat begitu. Tapi yang menjadi perselisihan adalah setelah itu angkat tangan atau tidak. Menurut jumhur ulama, jumhur apa? Kebanyakan mayoritas ulama berpendapat bahwa mengangkat tangan itu disyariatkan di semua takbir. Khususnya takbir yang pertama tadi. Berarti takbir yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu disyariatkan juga mengangkat kedua tangan. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Berarti ikut jumhur aja ya. Enak ya daripada bingung-bingung ya jumhur kebanyakan. Jadi kan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, cukup yang pertama saja. Kalau yang berikutnya tidak mengangkat kedua tangan. Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala membawakan dalil tentang tadi disyariatkan mengangkat kedua tangan pada rakaat yang pertama. Ya, Pak Yusuf. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW biasa mengangkat kedua tangannya dalam sholat jenazah pada takbir yang pertama saja, kemudian tidak mengangkat tangan lagi pada takbir-takbir berikutnya. Ya benar, berarti hadis ini menunjukkan apa? Cukup mengangkat tangan itu di awal takbir saja, setelahnya tidak. Cukup membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian menempatkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di atas pergelangan tangan dan atas lengannya, lalu menempatkannya di dadanya. Nah, sama berarti kan dengan sholat biasa, bisa tepat di atas punggung. Tangan kanan di atas tangan kiri, di atas punggung tangan kiri, berarti di sini. Kemudian bisa di pergelangan, kemudian bisa di lengan. Berarti ada 3 cara. 1, 2, 3. Dan di atas dada seperti ini. Berarti bisa seperti ini, bisa seperti ini, akan naik sedikit, kemudian juga akan naik sedikit. Nah, begitu. Berarti sama dengan sholat biasa. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad, Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, adalah para sahabat pernah diperintah oleh Nabi SAW agar setiap orang yang sholat meletakkan tangan kanannya pada lengan kirinya dalam sholat. Tidak disebutkan sholat apa. Berarti masuk sholat di sini masuk sholat jenazah. Tetap sama. Ya sama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah antum angkat tangan ya. Ikut jumhur ya. Tapi di sini tidak disebutkan dalil-dalil dari jumhur. Tapi pasti ada disebutkan ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini insyaallah paham ya, paham semua. Kemudian di sini ada pembahasan cukup panjang tentang cara atau membaca bacaan setelah takbir yang pertama, yaitu dengan Fatihatul Kitabi wa suratan.
Jadi takbir pertama Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama membaca apa ini? Al-Fatihah dan surat. Al-Fatihah saja atau surat juga? Saja. Surat enggak? Baik. Menurut jumhur, mayoritas ulama bahwa takbir yang pertama itu cukup dengan Al-Fatihah saja, tidak disyariatkan surat lain selain Al-Fatihah. Menurut jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya tetap disyariatkan juga membaca surat. Berarti intinya sih boleh saja. Apalagi misalnya kita menjadi makmum. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kok imamnya masih apa ya? Nggak takbir gitu loh. Ya sudah, daripada kita diam, baca surat Qul An-Nas dan yang lainnya sampai imam takbir, baru kita ikut takbir. Ya, tetapi umumnya, dan ini ada jumhur, cukup dengan Al-Fatihah saja. Tetapi penulis hafizahullah ta'ala ya tadi menyebutkan dalam poin tadi itu dengan Fatihah dan surat, kan? Al-Fatihah dengan surat yang lain, sebagaimana hadis Tolha bin Abdullah bin Auf. Fadhal Syekh, sedikit lagi. Tolha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu yang berkata, aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu dalam sholat jenazah. Lalu ia membaca surat Al-Fatihah dan surat lain dengan suara keras hingga kami mendengarnya. Tak kalah usai sholat, aku pegang tangannya lalu kutanyakan hal tersebut kepadanya. Maka ia menjawab, sesungguhnya aku mengeraskan suara agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya hal itu adalah sunnah Nabi SAW dan sesuatu yang hak. Nah, berarti ini perbuatan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menjadi imam dalam sholat jenazah dan beliau membaca Al-Fatihah plus surat yang lain. Bahkan tegas beliau mengatakan, aku mengeraskan suara tadi itu untuk ngajari kalian. Berarti pada asalnya sholat jenazah itu sir apa jahar? Sir ya, sir. Tapi kenapa Ibnu Abbas mengeraskan? Ngajari kaum muslimin apa yang dibaca oleh Ibnu Abbas. Berarti hanya waktu itu saja kan, setelah itu selesai, karena tujuannya ngajari. Dan kata beliau tegas mengatakan sunnah. Al-Fatihah surat sunnah, dan itu hak benar. Berarti baca surat juga. Tapi ingat, jumhur menjawab bahwa kata sebagian ulama, hadis ini syadz. Syadz itu yang menyelisih hadis yang lebih sahih. Ternyata ada riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini. Ibnu Abbas tadi yang membaca bacaan tadi itu, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ibnu Abbas tidak membaca surat lain, hanya surat Al-Fatihah. Jadi di sini ada dua riwayat. Yang satu Al-Fatihah sama surat, yang satu Al-Fatihah saja. Tetapi secara dari sisi sanad dan kesohihan dan kekuatan derajat hadis ini, yang tidak yang hanya Al-Fatihah saja itu lebih kuat. Maka dari sini jumhur berpendapat bahwa cukup dengan Al-Fatihah saja, ya.
Tetapi kalau memang ingin menambahi surat lain selain Al-Fatihah, maka diperbolehkan insyaallah ta'ala. Boleh-boleh saja insyaallah. Baik, akhifillah azanillahu ta'ala. Masih banyak ya? Oh, masih banyak. Kalau begitu nanti saja lanjutan. Jadi intinya rakaat pertama, takbir pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Umamah ya, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, yaitu di sini disebutkan Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Setelah itu takbir lagi dan salam. Ya, takbir lagi dan salam. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah. Dan saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurang maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan seperti biasa? Iya. Tidak mensolatkan jenazahnya lebih dari satu sekaligus dalam Kenapa Ibu? Udah selesai. Jenazahnya itu lebih dari satu. Kenapa? Boleh. Boleh tidak mensolatkan jenazahnya lebih dari satu dalam satu waktu sholat itu. Boleh. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Pada asalnya satu-satu. Misalnya jenazahnya 5 misalnya. Pada asalnya adalah mensolati satu-satu. Solati satu berarti 5 kali salat. Tapi kalau tidak bisa dan ada udzur ini dan itu, maka boleh disolati sekaligus. Disolati sekaligus dalam satu waktu. Berarti 1 kali solat untuk 5 jenazah. Maka itu diperbolehkan. Posisi imam ada di jenazah yang pertama. Tentu posisi imam berada pada jenazah yang pertama, ya, jenazah yang pertama, dan diikuti oleh jenazah-jenazah yang lain di depannya. Wallahu a'lam. Di sini disebutkan bahwa Nabi melarang umatnya sholat jenazah di antara kuburan. Tadi prakteknya ada juga yang Nabi melakukan sholat jenazah di kuburan. Bagaimana dengan kaitannya larangan ibadah di kuburan? Nah, ini masuk dalam area akidah dan masalah tauhid. Allah tidak boleh sholat di kuburan. Tidak boleh sholat di kuburan. Dan termasuk tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Tentu sholat yang ada sujud dan ruku'nya. Ya, jadi sholat di masjid yang ada kuburannya tidak diperbolehkan. Apalagi di kuburan itu sendiri, maka tentu jelas tidak diperbolehkan. Ya. Apa tadi itu? Lupa pertanyaannya. Di sini Nabi melarang umatnya untuk sholat jenazah di kuburan, di antara kuburan. Tetapi tadi Rasul melakukan sholat di kuburan. Bagaimana juga dengan ibadah yang hukumnya tidak boleh dilakukan di kuburan? Iya, tentu secara umum tadi sudah kita bahas bahwa boleh kita sholat jenazah di atas kuburan kalau memang kita belum mensolatinya. Masalah khilaf sampai berapa hari gitu kan? Berapa hari? Sepekan atau 3 hari? Setelah itu nggak boleh. Apakah itu berbeda para ulama tentang masalah ini? Ada yang mengatakan selama masih
tanahnya itu masih basah. Dan rata-rata berapa hari tanah galian itu masih basah? Seminggu ya? Ya mungkin seminggu. Nah itu boleh, selama seminggu boleh. Apalagi sehari 2 hari diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Dan ibadah, melaksanakan ibadah di kuburan tentu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sholat di kuburan. Artinya sholat di kuburan yang sholat ada rukuk dan sujudnya. Kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, kemudian dan yang lainnya berdoa di situ. Maka dilarang seperti itu. Diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, jangan beribadah kepada Allah di kuburan. Karena fitnah terbesar kaum muslimin adalah kuburan. Untuk menjaga kemurnian tauhid itu lagi. Untuk menjaga kemurnian tauhid, jangan beribadah kepada Allah di masjid, di kuburan itu. Berdoa di kuburan. Meskipun doanya kepada siapa? Kepada Allah. Sholatnya untuk Allah, sedekahnya untuk Allah, ngajinya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Menyembelih binatang untuk Allah, tapi di kuburan itu dilarang oleh syariat. Kenapa? Saddud dzara'i, yaitu menutup celah, menutup jalan, jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu berawal dari kuburan kebanyakan. Makanya kesyirikan terjadi di permukaan bumi ini dikarenakan apa? Pertama kali terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini karena apa? Karena kuburan. Yaitu di zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh pertama kali itulah terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Dan ternyata sebabnya adalah kuburan. Maka Masya Allah, dan kalau antum baca kitab-kitab tauhid itu akan jelas sekali masalah ini, ya, akan jelas sekali masalah ini. Ya wallahu a'lam bishawab. Dan saya cukup, semoga bermanfaat dalam. Saya mau nanya sedikit. Maaf. Kalau tadi kuburan di dalam kuburannya di luar masjid, itu masih bisa? Iya, kalau kuburan itu di luar masjid di pagar masjid, berarti kan tidak di area masjid, maka tidak apa. Yang nggak boleh itu di dalam area masjid. Istilahnya di tanah wakaf masjid gitulah. Nah itu maka tidak boleh sholat di situ. Apalagi di dalam di halaman bisa di situ tuh. Di belakang pas ini nih. Maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah kalau misalnya seperti di Masjid Demak, kemudian masjid di di Batam. Ya Allah alam masjid di mana? Pokoknya masjid yang ada kuburan, baik itu di depan kiblat, di samping kanan, di samping kiri, di belakang, selama di area masjid. Dan yang lebih dahsyat lagi tidak bolehnya adalah kalau di depan. Berarti kan seakan-akan sujud rukuk di depan, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat salatnya tidak sah. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah salat di situ, batal salatnya. Ada yang mengatakan demikian. Saking beratnya masalah ini. Karena ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Kalau begitu, misalnya di Masjid Nabawi gimana, Ustaz? Wah itu panjang ya membicara masalah itu. Intinya kuburan beliau tidak di masjid pada asalnya. Nabi meninggal di mana? Di rumah. Pada asalnya seperti ini. Pada asalnya sepakat kaum muslimin bahwa Nabi meninggal di rumah Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan terjadi pelebaran dan seterusnya, maka ya namanya pelebaran berarti masuk ke area masjid
dan di situ ada dinding besar 3 lapis dan berbentuk bukan kotak, sepertiga, seperti ini, segitiga, yang menunjukkan bahwa ini bukan masjid. Artinya kuburan ini bukan bagian dari masjid. Dan itu cukup panjang masalah ini, tapi intinya bahwa Nabi SAW meninggal di luar masjid dan dimakamkan di luar masjid, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.